Salam, selamat datang Opa Oma dan selamat beribadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Uloy Jalung, Kajian STH. Opa dan Oma diundang berdiri dan menyanyi Mas Pelkat PKLU sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria, penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dan menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bekal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia.
Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Tuhan yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, tak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan akan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Tuhan Yesus memberkatin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian 51 ayat 9 sampai 12. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Silakan duduk untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari GB 24 ayat 1. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita dalam pembacaan firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ketika kami bersama dengan PKLU GPIB Damai Sejahtera yang pada saat ini boleh beribadah, walaupun itu via YouTube ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai opa oma kekasih kami yang saat ini sudah bisa bersama-sama untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan secara live streaming. Terima kasih Bapa. Berkenanlah untuk mengurapi kami semua agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan. Amin. PKLU, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama membaca firman Tuhan menurut Yesaya 59 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan.
Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman ini dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, Tuhan sebagai penebus, itulah pokok perenungan kita pada malam ini. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, di dalam isi perikop, menurut perikop pembacaan kita hari ini, Yesaya hendak mendata dan menyebutkan semua jenis dosa yang menghambat, penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan itu siap untuk menolong semua orang, terutama umat-Nya. Kapan saja Ia hendak menolong mereka. Dan Tuhan bukannya kurang panjang tangannya untuk menolong, dan pendengaran atau penglihatannya. Tetapi Tuhan itu maha tahu, maha melihat, maha penolong. Ia selalu akan memberikan kekuatan kepada mereka yang datang dan memberi diri untuk bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan selalu siap kapanpun kita membutuhkan Dia. Oleh karena itu PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, Yesaya hendak mencatat sifat buruk manusia atau umat Israel yang menjadi biang atau penyebab Tuhan menjauhkan diri dari kehidupan mereka. Dalam catatan Yesaya di perikop bacaan kita, dan ia mencatat beberapa perilaku jahat umat itu yang kita kenal dengan dosa-dosa mereka. Seperti yang tertulis, tanganmu cemar oleh karena darah. Itu salah satu Tuhan menjauhkan diri dari kehidupan kita. Kemudian dikatakan mulutmu mengucapkan dusta dan lidahmu menyebut yang disebut dengan kecurangan. Kadangkala orang mengandalkan kesia-siaan atau dusta belaka yang sering dilakukan. Mereka meneteskan telur atau menetas telur ular beludak dan memberi dia makan, serta memelihara sarang laba. Tentu PKLU memahami apa yang dikatakan dengan menetas telur ular beludak dan memelihara sarang laba-laba. Karena itu mereka juga suka membuat jalan mereka sendiri
tanpa melihat bahwa Tuhan sedang membuka jalan untuk membawa damai dan untuk membawa sukacita bagi kehidupan umat Tuhan. Karena itu dikatakan mereka tidak mengenal jalan damai. Mereka tidak mengenal apa itu keadilan. Karena sifat buruk yang mereka sering lakukan itu membutahkan semua apa yang seharusnya mereka lakukan. Kata-kata Yesaya ketika ia melihat semua itu, Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat yang ke-12, bahwa Yesaya sadar akan segala perilaku yang dilakukan oleh umat Israel atau Yehuda itu sendiri, membuat mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa di dalam pembacaan kita menurut Yesaya 59 ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwa Tuhan datang sebagai penebus. Kalau Ia datang sebagai penebus, itu karena dosa-dosa manusia. Ia datang untuk menebus siapa saja yang mau datang kepadanya. Dan Ia datang ke dalam dunia sebagai anak Allah yang siap mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa manusia dan akan menyelamatkan mereka yang mendengarkan Dia. Dialah Yesus Kristus di dalam keselamatan dan di dalam nubuat Nabi Yesaya, bahwa Yesus Kristus dinubuatkan sebagai penebus untuk membawa bangsa itu kembali. Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa Ia akan membuat orang-orang Yakub untuk bertobat. Kata bertobat itu adalah kesadaran diri untuk berbalik kepada Tuhan. Bertobat dari pemberontakan mereka, bertobat dari segala yang mereka lakukan, maka Tuhan akan datang untuk mengangkat mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka akan menjadi orang yang senantiasa mengenal Tuhan melalui pertobatan mereka. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, pertobatan itu adalah penting dan sangat penting bagi kita. Karena melalui pertobatan itu kita bisa membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Damai sejahtera itu juga penting untuk membawa perubahan
dan membawa kesejukan di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itu, di dalam ayat yang ke-21 firman Tuhan, Rohku hinggap kepada engkau, firmanku kutaruh di dalam mulutmu hingga mulut keturunanmu. Dari dulu hingga sekarang ini masih berlaku. Karena itu PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, percaya bahwa Roh Allah itu ada pada kita. Percaya bahwa firman Tuhan itu telah ditaruh di dalam mulut kita, supaya setiap kata yang kita ucapkan adalah kata yang membawa damai dan sukacita, supaya kehidupan kita ke depan semakin hari menuju kepada sebuah perubahan dan kesejukan dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan dimanapun kita berada. Agar kita tetap menjaga ucapan kita yang suka menyakiti orang, memfitnah orang, dan dari kebohongan-kebohongan yang sering kita ucapkan. Agar ucapan kita hanya untuk membawa berkat dan bagi orang lain, kenakalah firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di mulut kita, supaya kita bisa menasehati, mengajarkan, dan membawa damai bagi mereka yang mendengarkan. Apalagi ketika kita sudah PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, supaya menjadi nyata bahwa kita masih memberi nasihat yang baik bagi anak-anak dan cucu kita, agar mereka yang ada di sekeliling kita, mereka akan menjadi orang yang berguna, karena kita senantiasa mengarahkan mereka untuk melakukan yang terbaik. Percayalah, opa, oma yang kami kasih di dalam Tuhan. Berilah nasihatmu, ajarkanlah anak-anakmu dan cucu-cucumu serta orang yang ada di sekitarmu yang mengasihi engkau, agar mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh berubah, sadar, dan bertobat. Tuhan pasti melihat dan mendengar apa yang hendak kita katakan. Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Nya. Dari Sion Ia mencurahkan itu untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah penebus yang setia, yang tidak memperhitungkan apa yang kita lakukan, asalkan kita kembali kepadanya. Ia akan mengangkat kita menjadi anak dan ahli warisnya, dan Ia akan menolong kita setiap langkah juang kita. Demikian untuk PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan. Percayalah bahwa nasihatmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati PKLU dan berikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan. Amin.
di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. PKRU yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kami boleh Tuhan panggil untuk beribadah, walaupun itu melalui via YouTube ya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Bapa, Engkaulah Allah kami. Walaupun kami hanya dari rumah, walaupun kami dimanapun, ketika kami hendak menyembah Engkau, berkati Tuhan, agar semua anggota PKLU ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi opa, oma yang sakit, Oma Meli Rangkoratat, Oma Naomi Norway, Oma Dina Masombe, Oma Carlota Tatelepta, Bapak Hendrik Ranti, Bapak Vince Tambuun. Iya Bapak, kami percaya bahwa mereka ada merasakan sakit apa yang saat ini mereka rasakan. Namun kami tidak mampu berbuat banyak untuk mereka. Tetapi kami percaya jamahan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan mengangkat sakit mereka, agar opa, oma, kekasih kami selalu memperoleh yang terbaik karena perlindungan dan pernyataan Tuhan bagi mereka yang sakit. Demikian kami mau berdoa untuk
virtual choir PKLU DS yang sementara kami adakan melalui rekaman untuk mengikuti ibadah nanti di YouTube ya Bapa. Tuhan juga adalah Allah kami yang senantiasa memampukan mereka untuk melakukan apa yang harus pengurus PKLU lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian untuk trio PKLU Yumina ya Tuhan, Engkau berkati mereka agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam puji-pujian mereka. Dan mereka pun merasakan bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi pelatih atau editor, Ibu Eva Sagune ya Tuhan. Engkau memberkati ia, agar ia senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan PKLU. Dan kegiatan-kegiatan mereka senantiasa dilancarkan. Untuk pengurus PKLU kami mau berdoa ya Bapa, agar mereka senantiasa menghantarkan PKLU dalam kegiatan-kegiatan ibadah mereka walaupun itu melalui virtual ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Memberkati Oma Mary Mainkom ya Bapa, memberkati Oma Agustin, memberkati Ibu Desi Tasowin, dan anggota-anggota PKLU lainnya. Agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, baik pengurus, bahkan anggota. Mereka selalu ada di dalam pertolongan-Mu. Demikian kami mau berdoa juga ya Bapa, agar semua anggota PKLU menikmati sukacita, kekuatan dalam mereka melayani Tuhan, dalam mereka membimbing akan anak-anak cucu mereka, sehingga mereka selalu diberkati oleh Tuhan di tengah keluarga, di tengah persekutuan PKLU, di tengah persekutuan jemaat, dan dimanapun mereka berada. Berkati mereka ya Tuhan. Baik PKLU yang saat ini tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan PKLU karena alat komunikasi mereka kurang begitu baik ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Bapa di sorga juga akan senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Memberkati multimedia yang pada saat ini boleh berperan dalam merekam semua kegiatan peribadahan kami, agar mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan dan selalu mereka memperoleh yang terbaik. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa harapan syukur dan terima kasih kami bersama. Tentu Tuhan akan memberkati semua anggota PKLU yang boleh beribadah walaupun ini via YouTube, tetapi kasih Tuhan selalu nyata. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa kami, karena semua ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kesempatan untuk puji-pujian dari trio PKLU Yumina dengan judul Sampai Memutih Rambutku.
Oma, opa yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Opa, oma, doa syukur. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Warta PKLU GPIB Damai Sejahtera. Yang pertama, kami pengurus Pelkat PKLU GPIB Damai Sejahtera menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Pendeta Uloy Jalun Kajan STH yang sudah menyampaikan firman-Nya pada ibadah sore hari ini. Terima kasih juga kepada Oma Yohana Sagune sebagai liturgos, kepada Ibu Eva Manurung sebagai organis, kepada adik Tessa Telambanua mengiringi pemandu lagu, kepada adik-adik multimedia Saudara Ocep dan kawan-kawan,
juga kepada trio Yemina, Oma Yuyun Kawera, Oma Jemi Funai, Oma Trisna Ranti yang sudah menyampaikan pujian perdana melalui trio Yemina. Tuhan Yesus memberkati. Adapun warta PKLku selanjutnya, kami memberitahukan bahwa kebaktian PKLU masih tetap berjalan seperti biasa selama masih wabah COVID-19 dan dilaksanakan setiap minggu ketiga setiap bulannya. Dan untuk bulan Juli, virtual choir PKLU GPB Damai Sejahtera akan kembali berlatih yang akan dibantu oleh Ibu Eva Manurung dan adik Glory Tasoin yang akan ditayangkan pada ibadah PKLU pada bulan Juli nanti. Demikian penyampaian warta Pelkat PKLU GPB Damai Sejahtera. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. PKLU yang kami kasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami tak menghina juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.